Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mengidentifikasi penyakit pada tanaman pepaya di kebun Wedo Martani dengan saya Alifana Safitri, NIM akhir 126. Saya Fida Permata dengan NIM akhir 127. Saya Nabila Kamal dengan NIM akhir 142. Saya Anita Lestari Junaidi dengan NIM akhir 160. Dan saya Kurnia Ramadhani Wibawaning Tias dengan NIM akhir 173. Jangan lupa simak videonya ya. Oke, jadi di sini kami akan mengidentifikasi tanaman pepaya yang memiliki klasifikasi. Yang pertama yaitu kingdomnya Plantae dengan divisinya Spermatobita, kelasnya Angiospermae, bangsanya Caricalis, sukunya Caricaceae, marganya Carica, dan jenisnya yaitu Carica pepaya L. Jadi pepaya ini memiliki morfologi dengan sistem perakarannya yaitu tunggang, dan akar-akar cabangnya itu tumbuh mendatar ke semua arah. Batang tanamannya itu berbentuk bulat lurus, dan di bagian tengahnya itu terdapat rongga dan tidak berkayu. Kemudian daun pepaya ini bertulang menjadi dengan warna permukaan atas itu berwarna hijau tua, sedangkan warna permukaan yang bagian bawah itu hijau muda. Kemudian buahnya itu berbentuk bulat hingga memanjang tergantung jenis buah yang digunakan, varietasnya. Kemudian saat masih muda itu buahnya berwarna hijau, dan apabila sudah tua itu nanti akan berwarna kekuningan hingga jingga. Kemudian buahnya itu terdapat rongga di bagian tengahnya dengan tangkai buah yang pendek, dan juga memiliki biji yang berwarna hitam serta diselimuti oleh lapisan yang tipis. Pertama yang kami temukan yaitu penyakit daun keriting. Ia disebabkan oleh Bremesia tadasi. Gejala yang paling jelas yaitu daun mengkeriting ke bawah atau ke dalam, daun menjadi kasar dan rapuh, serta tangkai daun menunjukkan tampilan cacat. Kemudian batang menjadi bengkok. Pertumbuhan tanaman dapat terhambat dan produksi bunga atau buah dapat terganggu. Kemudian penyakit yang kami temukan adalah penyakit antraknosa. Nah, penyakit antraknosa ini disebabkan oleh jamur Coletotrichum beosporioides. Untuk gejalanya, penyakit ini ditandai dengan bercak bulat warna coklat kemerahan yang agak mengendap. Selanjutnya, jamur membentuk massa spora yang berwarna jingga atau merah muda. Ukurannya bisa membesar dan bercak menyatu. Penyakit ini dapat menyebabkan daun pada tanaman pepaya mudah gugur. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian untuk tanaman pepaya yang sudah terserang oleh penyakit. Yang pertama, itu untuk pengendalian dari penyakit antraknosa, itu yang pertama itu adalah pemangkasan bagian yang sudah terinfeksi. Jadi, segera potong ataupun musnahkan bagian-bagian yang sudah terinfeksi agar tidak menyebar ke bagian yang lainnya. Yang kedua, itu menggunakan fungisida seperti mancozeb, lalu ada chlorothalonil dan propinep. Lalu disemprotkan sesuai dosis yang dianjurkan setiap 7-10 hari, dan terutama saat kelembapan di pertanaman itu tinggi. Lalu untuk yang kedua, untuk pengendalian penyakit keriting itu ada dua. Yang pertama itu mengeliminasi juga tanaman yang terserang, jadi mencabut dan memusnahkan tanaman yang telah terserang parah keritingnya. Lalu menggunakan aplikasi agen hayati seperti penyemprotan jamur Beauveria bacina untuk membasmi kutu penyakit. Yang kedua, kita melakukan pemupukan tambahan, yaitu menggunakan pupuk mikro seperti ZN serta MG untuk membantu pemulihan tanaman yang terkena penyakit keriting yang ringan. Jadi di sini sekarang aku bakal ngasih tahu ke kalian jumlah tanaman pepaya yang terkena penyakit-penyakit di kebun Wedo Martani. Jadi yang terkena penyakit antraknosa ada 20 tanaman, dari total seluruhnya 26 tanaman. Dan terkena keriting ada 17 tanaman dari 26 tanaman. Serta yang terkena keduanya ada 14 tanaman. Salah satu contohnya adalah ini. Ini yang terkena antraknosa dan keriting. Selanjutnya adalah perhitungan insidensi penyakit tanaman. Insidensi penyakit tanaman dapat diketahui dengan rumus tanaman yang terserang penyakit dibagi tanaman yang diobservasi dikali dengan 100%. Untuk penyakit antraknosa, tanaman yang terserang penyakit ada 20 tanaman, dan tanaman yang diobservasi adalah 26 tanaman. Sehingga insidensi penyakit tanamannya dapat diketahui 20 dibagi 26 dikali 100%
dan didapatkan hasil 76,92%. Selanjutnya, keriting daun diperoleh sebesar 65,38%. Dengan rumus, tanaman yang terserang penyakit sejumlah 17 tanaman per tanaman yang diobservasi 26 tanaman dikali 100%. Sekian dari pemaparan video kami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Bye-bye.